Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina dengan NIM 09105804231003. Saya dari kelas C, Administrasi Publik semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Administrasi Publik. Baik, saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan administrasi pembangunan di Indonesia, di mana administrasi pembangunan merupakan tulang punggung kemajuan Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi besar. Indonesia membutuhkan sistem administratif yang efektif dan efisien untuk mengoptimalkan proses pembangunan rasional. Mata kuliah ini akan mengeksplorasi konsep, kerangka, tantangan, dan peluang dalam penyelenggaraan administrasi pembangunan di Indonesia. Mahasiswa akan diajak untuk memahami kompleksitas administrasi pembangunan, menganalisis peran krusialnya dalam mendukung perencanaan hingga evaluasi, serta mengevaluasi berbagai aspek implementasinya di lapangan. Yang kedua, ada konsep dasar administrasi pembangunan, di mana yang pertama ada definisi. Administrasi pembangunan adalah serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai sasaran pembangunan secara efisien dan efektif. Yang kedua, peran, di mana bertindak sebagai penggerak pembangunan, penghubung antar aktor, dan pengendali program pembangunan nasional. Yang ketiga, karakteristik di Indonesia, di mana menggabungkan pendekatan sentralisasi dan desentralisasi berbasis perencanaan strategis dan berorientasi pada Sustainable Development Goals atau SDGs. Konsep administrasi pembangunan di Indonesia telah berkembang sejalan dengan dinamika global dan kebutuhan nasional. Pendekatan yang digunakan tidak lagi sekedar top-down, melainkan juga mempertimbangkan aspirasi daerah melalui sistem desentralisasi. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan di wilayahnya masing-masing. Dan yang ketiga, ada kerangka penyelenggaraan administrasi pembangunan. Yang pertama, perencanaan, di mana tahap ini melibatkan penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJP, RPJMN, dan RKPD. Proses perencanaan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, dan politis untuk memastikan rencana komprehensif dan inklusif. Yang kedua, pengorganisasian, di mana melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Koordinasi antar stakeholder menjadi kunci keberhasilan tahap ini. Yang ketiga, pelaksanaan, di mana implementasi program pembangunan berdasarkan dokumen rencana menggunakan sistem pengangguran berbasis kinerja untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Yang keempat, ada evaluasi dan pengendalian, di mana dilakukan melalui monitoring berkala dan evaluasi program oleh inspektorat dan BPK. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan program di masa mendatang. Kerangka ini memastikan siklus pembangunan yang berkelanjutan dan terukur. Setiap tahapan saling terkait dan mempengaruhi, menciptakan sistem administrasi pembangunan yang holistik dan adaptif terhadap perubahan. Dan yang keempat, ada pilar utama administrasi pembangunan, di mana pemerintahan yang baik yaitu menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam setiap tahapan pembangunan, implementasi e-governance menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Yang kedua, ada kolaborasi antar sektor, di mana mengedepankan sinergi antar sektor publik, swasta, dan masyarakat. Pendekatan pentahelix yang melibatkan akademisi dan media juga mulai diterapkan untuk memperkuat kolaborasi multi stakeholder. Yang ketiga, teknologi dan inovasi, di mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Inovasi dalam administrasi pembangunan juga mencakup penggunaan big data dan artificial intelligence untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat. Ketiga pilar ini saling menopang dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan administrasi pembangunan yang efektif. Integrasi ketiga pilar ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional di era digital dan globalisasi. Selanjutnya, ada tantangan internal administrasi pembangunan. Yang pertama, kurangnya kapasitas SDM. Banyak aparatur sipil negara atau ASN belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pembangunan modern. Kesenjangan skill terutama terlihat dalam hal penguasaan teknologi dan kemampuan analisis data yang kompleks. Yang kedua, birokrasi yang berbelit, di mana prosedur administrasi yang panjang dan rumit seringkali memperlambat pelaksanaan program pembangunan. Hal ini tidak hanya menghambat efisiensi, tetapi juga dapat menurunkan daya saing nasional dalam konteks global.
Yang ketiga, korupsi. Praktik korupsi di sektor publik masih menjadi ancaman serius bagi efektivitas alokasi anggaran pembangunan, di mana meskipun telah ada upaya pemberantasan korupsi, masih diperlukan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih komprehensif. Tantangan internal ini memerlukan pendekatan holistik untuk mengatasinya, reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas SDM, melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, serta penguatan sistem anti korupsi menjadi langkah-langkah strategis yang perlu diimplementasikan secara konsisten. Adapun tantangan eksternal administrasi pembangunan, yang pertama, globalisasi. Era globalisasi menuntut administrasi pembangunan yang lebih adaptif dan kompetitif. Indonesia harus mampu menyesuaikan kebijakan dan strategi pembangunannya agar tetap relevan dalam lanskap global yang dinamis. Yang kedua, kesenjangan wilayah. Perbedaan kapasitas administrasi antara daerah maju dan tertinggi masih menjadi tantangan besar. Disparitas ini tidak hanya mencakup infrastruktur fisik, tetapi juga kualitas SDM dan akses terhadap teknologi. Diperlukan strategi pemerataan pembangunan yang lebih efektif untuk mengatasi kesenjangan ini. Selanjutnya ada perubahan iklim, di mana administrasi pembangunan perlu mengintegrasikan aspek mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan meliputi perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan risiko bencana, pengembangan energi terbarukan, dan implementasi konsep pembangunan berkelanjutan dalam setiap program pemerintah. Adapun kesimpulan dan prospek masa depan, di mana pencapaiannya saat ini yaitu administrasi pembangunan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam hal desentralisasi, peningkatan transparansi, dan adopsi teknologi. Program-program seperti dana desa dan e-government telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan. Tantangan berkelanjutan yaitu, meskipun demikian, tantangan seperti ini kesenjangan kapasitas antar daerah, korupsi, dan adaptasi terhadap perubahan global. Dengan terus beradaptasi dan berinovasi, administrasi pembangunan di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong kemajuan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Komitmen untuk terus belajar dan meningkatkan diri akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi dinamika pembangunan di masa depan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.